Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat beribadah di ibadah perayaan Natal online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah perayaan Natal Jumat 25 Desember 2020 dipimpin oleh Pendeta Wahyu Satrio W. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Mari jemaat dengan bangkit berdiri kita menyanyikan KJ 123 bait 1 dan 2. Selamat datang. Ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu, sebagai Sang Raja Damai. Mari bersama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 109 bait 1 sampai yang kedua, Hai Mari Berhimpun.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita Natal diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama menyanyikan pujian KJ 100, Muliakanlah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongannya. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, yang kelahirannya hari ini kami rayakan. Kami mengucap syukur di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami bersekutu, walaupun secara online melalui streaming, untuk merayakan kelahiran Putramu yang kudus. Kiranya Roh-Mu yang kudus ada bersama dengan kami, menolong dan menopang kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami diberikan pengertian yang tepat, dan Roh itu pula yang akan mendorong hidup kami untuk berpadanan dengan firman-Mu. Kami yakini di dalam firman Tuhan ada kebenaran, kebenaran yang akan membawa kami pada hidup yang sejati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dikatakan demikian.
Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasanya, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suasana Natal tahun ini terasa sangat berbeda. Gedung gereja yang biasanya penuh sesak, nyaris di seluruh dunia gedung gereja sekarang kosong. Paling hanya berisi beberapa orang yang melakukan rekaman, berisi kabel-kabel dan peralatan-peralatan untuk multimedia. Tidak ada canda, tidak ada tawa, tidak ada pelukan hangat untuk memberikan selamat untuk merayakan Natal. Tidak ada pelukan-pelukan hangat, tepukan-tepukan hangat sebagai tanda sukacita bahwa kita saat ini merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Yang ada adalah kita diam di rumah masing-masing. Kita diam bersama dengan keluarga, mengikuti ibadah streaming atau online dengan bantuan handphone atau komputer. Lalu bagaimana dengan orang-orang tua yang memang tidak terjangkau oleh alat-alat yang menyebabkan mereka bisa menikmati ibadah Natal? Natal tahun ini seolah-olah bukan lagi sebuah perayaan Natal. Natal tahun ini seolah-olah bukan lagi sebuah perayaan yang memberikan kegembiraan dan kesukacitaan kepada umat yang penuh dengan nyanyian dan teriakan gegap gempita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah begitu, pertanyaannya adalah, bisakah kita masih tetap bernyanyi dengan gembira di tengah suasana seperti ini? Pertanyaannya adalah, bisakah kita masih bisa bernyanyi dengan penuh syukur dan sukacita di tengah suasana seperti ini? Dalam cerita bangsa Israel ada satu masa di mana Israel diminta untuk bersukacita di tengah reruntuhan Yerusalem. Dalam cerita Israel ada satu masa ketika Israel diminta untuk bernyanyi dengan penuh gembira, padahal mereka sedang dalam situasi yang sulit. Itu terdapat dalam kitab Yesaya. Israel waktu itu sedang dihantam oleh kesulitan yang sangat besar, dikalahkan oleh Babel. Yerusalem sebagai ibu kota sekaligus sebagai pusat religius mereka dihancurkan habis. Dan ketika Israel mengalami kehancuran seperti itu, kemudian Tuhan berkata kepada Israel, "Bergembiralah
bersorak-sorailah di tengah reruntuhan Yerusalem, katanya. Bayangkan saudara-saudara, bergembiralah, bersorak-soraklah di tengah reruntuhan Yerusalem. Yerusalem runtuh, Yerusalem hancur. Kenapa kok diminta bersorak-sorak? Seolah-olah Tuhan berkata kepada kita juga, bersorak-soraklah di tengah pandemi seperti saat ini. Bergembiralah di tengah pandemi seperti saat ini. Allah justru meminta Israel bersorak-sorai. Ada satu masa ketika Israel juga diminta seperti itu. Ada satu masa ketika Israel di tengah situasi hancur diminta untuk bernyanyi dengan gembira. Pertanyaannya muncul kembali dari yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau sekarang kita merayakan Natal dan kita diminta bernyanyi, bisakah kita bernyanyi dengan penuh kegembiraan? Kalau sekarang kita diminta merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, kita bernyanyi, bisakah kita bernyanyi dengan penuh sukacita? Bukankah Natal saat ini adalah Natal dengan suasana muram? Bukankah Natal saat ini adalah Natal yang dipenuhi dengan suasana duka cita dan keprihatinan? Bisakah kita bernyanyi, memuji nama Tuhan dengan suasana gembira? Maka jawabannya adalah, kalau berdasarkan Injil Yohanes, jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena Sang Firman itu telah menjadi manusia. Sang Firman itu telah hadir di tengah kehidupan kita dan Ia telah menjadi manusia. Kelihatannya sederhana sekali ketika mengatakan Sang Firman itu telah menjadi manusia, tetapi ungkapan ini punya makna yang sangat dalam. Apakah artinya jika dikatakan firman itu telah menjadi manusia? Yang pertama, saudara-saudara, bagi agama Yahudi, firman memiliki kekuatan, firman memiliki energi, firman memiliki daya yang menggerakkan, yang menghidupkan, dan yang membuat segala sesuatu menjadi ada. Firman bukan sekedar omongan rangkaian kata-kata. Firman bukan sekedar rangkaian kalimat yang diucapkan, tetapi dalam firman itu ada kekuatan dan daya, energi yang menggerakkan dan menghidupkan. Melalui firman, Allah menjadikan alam semesta. Dengan firman-Nya Allah menyembuhkan. Dengan firman-Nya Allah juga menghancurkan. Dan itu kita bisa baca dalam tradisi kehidupan orang-orang Israel dalam Perjanjian Lama. Dengan firman-Nya Allah menghidupkan, dengan firman-Nya Allah juga menghancurkan. Jadi firman bukan sekedar rangkaian kata-kata kosong, tetapi dalam firman itu ada kekuatan dahsyat. Dalam firman itu ada energi besar yang bisa membaharui kehidupan, bahkan bisa menghancurkan kehidupan. Pada sisi lain, firman itu adalah keberadaan diri Allah sendiri. Ketika nabi-nabi menyampaikan firman Allah, ketika nabi-nabi diminta untuk menyampaikan firman Allah dan berkata kepada orang Israel, "Hai orang Israel, inilah firman Allah." Nabi-nabi menyampaikan firman Allah dan pada saat itulah Allah hadir bersama dengan Israel. Artinya firman itu menjadi tanda keberadaan Allah dalam kehidupan orang-orang Israel. Zaman dulu ketika raja memberikan titah kepada bawahannya dan titah itu dibacakan di hadapan para pejabat yang mendapatkan titah itu, maka itu seolah-olah raja itu hadir di hadapan si pejabat. Jadi firman itu menandakan keberadaan diri Allah, menandakan keberadaan diri Allah di tengah kehidupan umat. Inilah yang pertama, saudara-saudara. Jadi firman itu bukan hanya energi yang menghidupkan, membaharui, tetapi firman itu juga adalah tanda keberadaan Allah, tanda kehadiran Allah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Injil Yohanes mengatakan firman itu sekarang menjadi manusia, katanya. Apa artinya? Yang pertama, ia turun dari kemuliaannya. Injil Yohanes mengatakan bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah dalam kemuliaan. Tapi firman itu kemudian sekarang turun menjadi manusia. Ia tidak tinggal tetap bersama dengan Allah di dalam kemuliaannya, tetapi ia ada, datang, turun ke tengah-tengah dunia ini. Ini menandakan kerendahan hati dari Allah. Jadi firman itu menjadi manusia menandakan Allah yang rendah hati, yang tidak membiarkan kemuliaan itu berada sedemikian rupa dan terhindar dari sejarah kehidupan manusia. Tetapi ia turun menjadi bagian dari sejarah kehidupan manusia.
Ia merendahkan diri sebagai bagian dari sejarah kehidupan manusia. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, ia mengosongkan diri. Paulus memakai istilah mengosongkan diri sebagai tanda kerendahan hati Allah untuk hadir bersama dengan umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ia menjadi sama dengan kita. Firman itu telah menjadi manusia, artinya ia menjadi sama dengan manusia. Ia menjadi sama berarti Allah di dalam sang firman itu merasakan pahit getirnya kehidupan manusia. Allah di dalam diri sang firman itu merasakan cemooh, lapar, perasaan yang dikhianati, termasuk resiko-resiko dan bahaya yang harus ditempuh sebagai seorang manusia. Kita tahu persis, begitu bayi Yesus lahir, maka ia sudah menerima resiko ketika ia berada di tengah kehidupan manusia. Apa resikonya? Herodes kemudian memerintahkan semua bayi pada saat itu dibunuh. Begitu dia hadir ke tengah-tengah kehidupan dunia ini, dia menerima resiko yang sama dengan kita. Dan kita tahu persis bahwa sang firman itu nanti menerima resiko kematian sebagai seorang manusia. Ia menjadi sama dengan kita, itu berarti ia ambil bagian, merasakan pahit getir, menerima resiko, menerima konsekuensi sebagai manusia, merasakan sakitnya dikhianati, bahkan merasakan mati. Karena ia kemudian mati di atas kayu salib. Itulah yang kedua sang firman itu. Yang ketiga, firman menjadi manusia itu artinya dia diam. Dia ada bersama dengan kita. Apa artinya dia diam dan dia ada bersama dengan kita? Kalau saya berada di ruangan gedung gereja GKI Prambanan, saya diam bersama dengan saudara-saudara, tapi saya hanya diam. Apa artinya saudara-saudara? Tidak ada artinya. Saya hanya diam, saya tidak berkata apapun, saya tidak memberikan sesuatu apapun, saya tidak memberikan dorongan, saya memberikan hiburan, saya tidak memberikan tindakan-tindakan yang membuat saudara-saudara terhibur, hanya diam begitu saja. Diam bukan dalam arti seperti itu. Diam dalam arti bergerak, berjuang, ikut merasakan, solider. Itulah yang disebut dengan diam dan ada bersama. Bukan hanya dalam arti pasif, tetapi dia bergerak, dia berjuang bersama dengan kita, dia menopang kita karena dia sudah berada di tengah kehidupan ini. Dia menolong kita ketika kita merasakan kesakitan, dan ia menghibur kita karena dia juga tahu artinya sakit di tengah kehidupan ini. Dia aktif mengusahakan pembaharuan kehidupan, ia aktif mengusahakan keselamatan dan menyertai kehidupan manusia. Itu yang ketiga, firman itu telah menjadi manusia. Yang keempat, firman itu telah menjadi manusia, itu berarti kata Injil Yohanes, di dalam dia ada hidup. Hidup yang kelihatan, hidup yang bisa dijadikan sebagai contoh, hidup yang kemudian kita bisa refer, bisa tunjukkan bahwa itu adalah keberadaan Tuhan di tengah kehidupan ini. Di dalam dia ada hidup, namun bukan sekedar hidup, melainkan hidup yang sejati, hidup yang dituntun oleh terang, hidup yang dituntun oleh hikmat Allah. Dialah sang hikmat itu, dan hikmat itulah yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita punya visi di tengah kehidupan kita. Hikmat itulah yang menerangi langkah kehidupan kita, sehingga ketika dalam situasi tertentu saya merasa patah, tidak berdaya. Ketika dalam situasi tertentu saya tidak tahu makna hidup kita akan seperti apa. Ketika dalam situasi tertentu saya lebih mengagung-agungkan kekayaan, kekuasaan, dan kemuliaan, maka firman itu memberikan hikmat dan mengingatkan kita, ingat, engkau terlalu mengejar kekayaan, kekuasaan, dan kemuliaan, karena firman itu ada bersama dengan kita. Dan ia kemudian menegur dan menguatkan kita. Firman itu ada bersama dengan kita, dan kita mendapatkan terang dari sang hikmat itu, sehingga walaupun kegelapan ada di sekitar kita, tapi batin kita tetap menyala terang. Walaupun kecemasan menguasai diri kita, tetapi kita tidak akan kehilangan arah, karena arah itu ada dalam terang itu. Walaupun ketakutan ada di dalam diri kita, tetapi ketakutan itu tidak akan mengendalikan kehidupan kita sehingga kita menjadi salah arah. Hikmat itulah, sang terang itulah yang akan memberikan petunjuk bagaimana kita melangkah di tengah kekhawatiran, kecemasan, dan kesulitan kehidupan. Melangkah menuju pemulihan bersama dengan Yesus Kristus, sang firman itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali ke pertanyaan awal. Saat merayakan Natal hari ini,
Ketika kita merayakan Natal hari ini di tengah situasi pandemi, mampukah kita bersuka-cita, bergembira sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Sebagai gereja, mampukah kita tetap mengusung kegembiraan dan kesukacitaan di tengah tahun-tahun sebelumnya? Kalaupun kita bernyanyi, bukankah nyanyian kita akan menjadi nyanyian bernada duka cita seperti orang yang sedang meratap? Kalaupun kita bernyanyi, akankah nyanyian kita menjadi nyanyian yang bernada sumbang penuh dengan kepedihan yang mengiris hati? Kalau kita bernyanyi, bisakah kita bernyanyi dengan penuh kegembiraan dan kesukacitaan? Bukan bernyanyi justru dengan kepedihan dan duka lara dalam situasi merayakan kelahiran Kristus. Bacaan kita mengajarkan bahwa firman itu ada bersama dengan kita, bersama dengan manusia. Kalaupun nyanyian kita ada nada duka, itu wajar. Kalaupun nyanyian kita ada nada keprihatinan, itu wajar. Tetapi ingatlah bahwa firman itu sudah menjadi manusia. Sehingga walaupun nada duka itu menyembul, walaupun nada yang penuh dengan kelirihan dan keprihatinan itu menyeruak, tetapi ia tidak menghilangkan kenyataan bahwa sang firman itu ada bersama dengan kita. Walaupun nada duka itu ada dalam nyanyian-nyanyian Natal tahun 2020, tetapi nada-nada duka dan prihatin itu tidak menghilangkan sama sekali kesukacitaan batin kita bahwa sang firman itu sudah ada bersama dengan kita. Kita berduka dan prihatin dengan pandemi, itu benar. Namun kita pun bersyukur karena karya Allah hadir dalam solidaritas yang bermunculan di tengah situasi seperti sekarang ini. Kita berduka dan prihatin dengan pandemi, itu benar, tetapi ada begitu banyak solidaritas yang muncul bersama dengan para tenaga kesehatan yang berjibaku di rumah sakit dan sentra pelayanan kesehatan. Bukankah itu karya Allah yang menyertai kehidupan kita? Kita berduka dan prihatin dengan pandemi, itu benar. Namun ada harapan di masa depan yang kita tuju. Dan harapan itulah yang menyebabkan kita masih bisa mengucap syukur. Karena bersama dengan harapan itulah Kristus hadir bersama dengan kita. Kristus lahir bersama dengan kita. Kita berduka dan prihatin dengan pandemi, itu benar. Namun hidup kita saat ini juga bukan hanya mengalami pandemi, tetapi hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita prihatin dan berduka karena pandemi, itu benar. Namun hidup kita yang mengalami pandemi adalah hidup yang sudah ditebus oleh Kristus. Hidup yang berduka oleh karena situasi memprihatinkan, situasi pandemi, adalah hidup yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Hidup yang sudah ditebus oleh Kristus, itu berarti hidup yang mengarah kepada apa yang seharusnya dikehendaki oleh Allah. Itulah yang membuat kita masih bisa tetap bersyukur. Sehingga ungkapan-ungkapan nyanyian kita adalah nyanyian-nyanyian Natal yang memang betul-betul mewartakan kegembiraan kepada dunia. Dan sekaligus pada saat itulah ada harapan bagi dunia di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah semuanya yang menyebabkan kita masih bisa bernyanyi gembira di saat merayakan kelahiran Kristus. Bernyanyilah gembira di tengah perayaan kelahiran Kristus. Walaupun ada nada-nada prihatin, walaupun ada suasana lirih dan duka yang masih menyelimuti kita, tetapi hidup yang kita rayakan adalah hidup yang sudah ditebus oleh kelahiran Sang Firman itu menjadi manusia. Selamat merayakan Natal dan selamat berbahagia. Amin.
Mari bersama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 99 bait 1 sampai yang kedua, Kita Sorga Bergema. Jemaat diundang untuk berdiri. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus, yang kelahirannya kami kenang rayakan pada hari ini. Ada beragam suasana memprihatinkan di sekitar kami, duka cita dan kepedihan oleh karena pandemi yang sudah hampir berlangsung selama 1 tahun. Kami merayakan Natal dengan nada-nada sedih dan prihatin. Tetapi toh firman Tuhan mengingatkan kami bahwa walaupun ada nada sedih dan prihatin dalam perayaan Natal tahun ini, tetapi itu tidak mengurangi sukacita dan kegembiraan kami, bahwa hidup kami sudah ditebus dengan kelahiran Sang Putra itu. Tidak mengurangi kesukacitaan kami, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini.
berasakan keprihatinan bersama dengan kami, dan mengarahkan langkah kami dalam keprihatinan-keprihatinan itu. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu di GKI Prambanan. Kiranya Tuhan menyertai segenap anggota jemaat dalam situasi saat ini. Terang Natal-Mu kiranya hadir bersama dengan mereka. Terang-Mu membuat mereka punya cahaya di tengah keprihatinan-keprihatinan yang ada. Berkatilah usaha-usaha mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah keluarga-keluarga mereka dan harapan-harapan mereka. Kegembiraan Natal senantiasa hadir bersama dengan mereka dan memberikan harapan-harapan baru kepada mereka. Kami berdoa bagi pendeta, bagi majelis jemaat, seluruh aktivis gereja, ketika mereka melakukan berbagai macam hal agar pelayanan tetap terjaga di tengah situasi pandemi. Kiranya kegembiraan dan kesehatan ada bersama dengan mereka. Kiranya hikmat-Mu menolong mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi situasi kami di Indonesia yang masih belum pulih dari pandemi, bahkan kecenderungannya meningkat. Tuhan, tolong kami sehingga kami bisa dewasa dalam bersikap. Kami bisa bijak dalam mengambil keputusan di tengah situasi seperti saat ini. Kami pun bertanggung jawab terhadap diri kami dan terhadap lingkungan di sekitar kami. Mampukan kami untuk mengikuti arahan-arahan pemerintah dengan disiplin. Mampukan kami untuk menjaga diri kami, bukan semata-mata untuk kami sendiri, tetapi orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami. Ya Tuhan, mampukan pemerintah untuk tetap konsisten dan mengambil keputusan dengan tepat di tengah situasi seperti saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi para tenaga kesehatan yang berjibaku di garda terdepan pelayanan untuk mengatasi COVID. Tuhan, menolong para tenaga kesehatan dengan keluarga mereka. Kami berdoa bagi para sukarelawan yang hadir di berbagai macam penjuru Indonesia. Tuhan, tolong mereka. Biarlah mereka bisa mendapatkan kegembiraan dan kekuatan. Kami pun berdoa, kiranya penemuan vaksin bisa segera menjadi bagian dari kehidupan kami. Vaksinasi menjadi bagian untuk memulihkan kehidupan masyarakat kami. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai umat manusia, sehingga kami bisa kemudian kembali dalam kehidupan kami seperti sedia kala. Kami bersyukur untuk karya dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, sehingga walaupun situasi memprihatinkan, tapi kami toh bisa melewatinya dan berjalan terus. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang mengalami duka cita air mata, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi di tengah situasi Natal ini. Tuhan, tolong mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang mengalami keprihatinan oleh karena pemutusan hubungan kerja, perekonomian yang memburuk bagi keluarganya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk merencanakan kehidupan dengan lebih baik. Peluang-peluang baru bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya perayaan-perayaan Natal di berbagai macam penjuru dunia bisa berjalan dengan baik di tengah nada-nada duka yang seringkali masih menyeruak di tengah situasi pandemi saat ini. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami menyerahkan hidup kami saat ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan Sang Firman itu yang hadir bersama dengan kami, menerangi batin dan pikiran kami dalam perayaan Natal tahun ini. Kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama itu pula bersama-sama kami hendak berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Matius 2 ayat 1-2 sebagai dasar persembahan kita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan syukur Natal yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri 138 00 1710 2679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 127 bait 4. Kandang domba itu rumahnya. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita tunduk dalam doa membawa persembahan ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Dan sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan, pada ibadah Natal ini kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan, terimalah persembahan ini. Dan biarlah ya Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di GKI Prambanan ini. Dan berilah hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan bagi semua orang yang telah Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami mohon hanya di dalam nama Putra, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya,
Mari bersama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 120 bait pertama hingga yang kedua. Hai, siarkan di gunung.